Wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala idza zanatil amatu fatabayyanat zinaha. Jika seorang budak wanita berzina. Ini zaman dulu ketika ada budak ya. Ketika ada budak ya. Dan saya sering sampaikan bahwa Islam tidak mengadakan perbudakan, tapi Islam datang ketika perbudakan sudah berada merajalela di seluruh dunia. Baik di Eropa, baik di Afrika, baik di Persia, termasuk perbudakan yang beredar di Jazirah Arab. Maka Islam datang menghadapi suatu problem yang besar tentang perbudakan, kemudian Islam mengatur. Orang sudah terjadi jual beli, manusia sudah jual beli, kemudian peperangan kalah daripada dibunuh, diperbudak. Seperti itu dulu. Perang. Dibunuh atau diperbudak. Bunuh mati, kalau nggak mati diperbudak. Seperti itu. Akhirnya Islam mengatur, ya antaranya aturan-aturannya nggak boleh begini. Sampai Rasulullah SAW ketika meninggal dunia, Rasulullah SAW berkata, as-salat wa ma malakat aimanukum. Hendaknya perhatikan salat dan perhatikan salat, dan hendaknya perhatikan budak-budak kalian. Karena potensi seorang majikan menyakiti atau berbuat zalim kepada budak. Kemudian betapa banyak syariat menyuruh untuk memerdekakan budak. Pahalanya besar, saya memerdekakan budak, maka dia memerdekakan dirinya dari neraka jahanam ya. Kemudian betapa banyak syariat kalau ada pelanggaran maka kafarahnya dengan memerdekakan apa? Budak. Seperti seorang lelaki yang berhubungan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Kafarahnya adalah memerdekakan apa? Budak. Intinya perbudakan itu ada di zaman Nabi SAW dan Nabi menghadapi problem yang sedang terjadi, maka timbul aturan-aturan terkait dengan perbudakan. Maka Nabi berkata, jika ada seorang budak ya, budak wanita berzina, fatabayyana zinaha, kemudian jelas dia berzina, majikannya tahu, ya, majikan cek dan ternyata dia berzina benar, bukan katanya cek, memang berzina. Falyajlidha al-hadda, maka hendaknya dicambuk, ya. Dan budak ya setengah daripada yang merdeka ya. Baik kalau wanita, kalau lelaki atau wanita merdeka yang berzina ada dua model. Yang satu uhsin, sudah muhsan. Muhsan artinya dia sudah pernah menikah dengan nikah yang sah. Dia pernah merasakan kelezatan hubungan intim yang sah. Kemudian dia berzina, maka kalau dia berzina dirajam sampai mati. Bagi yang belum pernah menikah dengan sah, kemudian dia berzina, maka dia ghairu muhsan, maka kalau dia berzina dicambuk 100 kali, kemudian tagribu am, kemudian dijauhkan selama setahun. Kalau sekarang dipraktekkan di Arab Saudi dengan dipenjara selama setahun. Kalau dia belum pernah menikah. Jadi dibedakan antara yang sudah pernah menikah, kalau berzina dirajam sampai mati. Kalau yang belum menikah, maka cukup dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama setahun. Adapun budak, kalau dia melakukan zina, tidak dibedakan budak yang sudah menikah atau yang belum menikah, maka tetap dihukum cuma setengahnya, yaitu 50 kali cambukan. Fa alaihi nisfu ma 'alal muhsanati minal adzab. Hanya 50 kali cambukan. Makanya mengatakan kalau ada budak mau berzina, cambuk dia 50 kali. Wala yusarib alaiha, tapi tidak usah dicela. Dasar budak pun enggak perlu. Cambukan ini sudah cukup untuk menegurnya. Jadi tidak perlu dicela sambil dimaki-maki. Nasihati boleh, tapi dasar perempuan indah semua enggak perlu. Ya. Summa in zanati tsaniyah, setelah dicambuk ternyata masih zina lagi yang kedua kali, falyajlidil hadda, maka cambuk lagi 50 kali. Majikan yang melakukan. Dan ini dalil bahwasanya hukum had boleh dilakukan oleh majikan kepada budaknya. Selain itu enggak boleh bapak menghukum had kepada anaknya, suami hukum had kepada istrinya. Adapun selain budak maka kembali kepada penguasa. Penguasa yang berhak melakukan hukum had. Kalau penguasa tidak menerapkan hukum had, urusan mereka dengan Allah, kita tidak boleh menerapkan hukum had dengan main hakim sendiri, tidak boleh. Kecuali antara majikan dengan apa? Budak. Nabi yang suruh. Kalau budaknya berzina, cambuk 50 kali. Masih berzina lagi, cambuk lagi 50 kali. In zanatis tsalitsah, berzina 3 kali, maka jual. Kata Nabi, falyabiha walau bihablin min sya'ar. Maka juallah meskipun hanya sekedar sepenggal tali. Jual, artinya jual murah sudah. Apa yang mau diharapkan dari budak seperti ini? Sudah dicambuk 2 kali, dia masih berzina lagi. Ya, jual saja, tidak perlu dipertahankan ya. Tapi Nabi mengatakan tidak perlu dicela, tidak perlu dicela ya. Tapi jual saja. Siapa tahu dijelaskan kepada pembeli yang baru, siapa tahu dia sadar di pembeli majikan yang baru ya. Mungkin majikan baru lebih tegas kepada dia, tapi kamu tidak usah pertahankan seperti ini ya. Karena bagaimana berharap budak yang selalu di rumah kita kemudian ternyata dia akhlaknya seperti itu.